Abdullah bin Abbas, muda usianya, luas ilmunya. Ya gulam, maukah kau mendengar beberapa kalimat yang sangat berguna? Tanya Rasulullah suatu ketika pada seorang pemuda kecil. Jagalah ajaran-ajaran Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya selalu menjagamu. Jagalah larangan-larangan Allah, maka kamu akan mendapatinya selalu dekat di hadapanmu. Pemuda kecil itu termangu di depan Rasulullah. Ia memusatkan perhatian pada setiap patah kata yang keluar dari bibir manusia paling mulia itu. Kenalilah Allah dalam sukamu, maka Allah akan mengenalimu dalam duka. Bila kamu meminta, mintalah kepadanya. Jika kamu butuh pertolongan, memohonlah kepadanya. Semua hal telah selesai ditulis. Pemuda beruntung itu adalah Abdullah bin Abbas, anak dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Khusay Al-Quraisy, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dan berumur 13 tahun ketika Nabi meninggal. Abdullah bin Abbas juga sering disebut Ibnu Abbas. Nama ini digunakan untuk membedakannya dari para sahabat lain yang bernama Abdullah juga. Abdullah bin Abbas lahir di Makkah pada tahun 619 Masehi. Ibnu Abbas dalam sehari itu ia menerima banyak ilmu. Bak kata pepatah, sekali dayung 3/4 pulau terlampaui. Wajangan Rasulullah itu telah memenuhi rasa ingin tahunya. Pelajaran akidah, ilmu dan amal sekaligus ia terima dalam sekali pertemuan. Keakraban dengan Rasulullah sejak kecil membuat Ibnu Abbas tumbuh menjadi seorang lelaki berkepribadian luar biasa. Keikhlasannya seluas padang pasir tempatnya tinggal, keberanian dan gairah jihadnya sepanas sinar matahari gurun, kasihnya seperti oase di tengah Sahara. Hidup bersama Rasulullah benar-benar telah membentuk karakter dan sifatnya. Suatu ketika, benaknya dipenuhi rasa ingin tahu yang besar tentang bagaimana cara Rasulullah sholat. Malam itu, ia sengaja menginap di rumah bibinya, Maimunah binti Al-Haris, istri Rasulullah. Sepanjang malam ia berjaga, sampai terdengar olehnya Rasulullah bangun untuk menunaikan sholat. Ia segera mengambil air untuk bekal wudhu Rasulullah. Di tengah malam buta itu, betapa terkejutnya Rasulullah menemukan Abdullah bin Abbas masih terjaga dan menyediakan air wudhu untuknya. Rasa bangga dan kagum menyatu dalam dada Rasulullah. Beliau menghampiri Ibnu Abbas dan dengan lembut dielusnya kepala bocah belia itu. Ya Allah, berikan dia keahlian dalam agamamu dan ajarilah ia tafsir kitabmu. Demikian doa Rasulullah. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Saat Rasulullah wafat, ia masih sangat belia, 13 tahun umurnya. Semasa hidupnya, Rasulullah benar-benar akrab dengan mereka yang hampir seusia dengan Abdullah bin Abbas. Ada Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid dan sahabat-sahabat kecil lainnya. Saat Rasulullah wafat, Ibnu Abbas benar-benar merasa kehilangan. Sosok yang menjadi panutannya kini telah tiada. Walau demikian, ia tak mau berlama-lama tenggelam dalam kedukaan. Ibnu Abbas segera bangkit dari kedukaan meski Rasulullah telah berpulang. Semangat jihad dan belajar tak boleh berkurang, maka ia pun mulai melakukan perburuan ilmu. Didatanginya para sahabat senior, ia bertanya pada mereka tentang apa saja yang perlu ditimbangnya. Tak hanya itu, ia juga mengajak para sahabat yang seusia dengannya untuk belajar pula. Ia ketuk satu pintu dan berpindah ke pintu lain dari rumah-rumah para sahabat Rasulullah. Tak jarang, ia harus tidur di depan rumah mereka karena para sahabat tengah istirahat. Namun, betapa terkejutnya mereka begitu melihat Ibnu Abbas tidur di depan pintu rumah. Wahai keponakan Rasulullah, kenapa kami tidak saja yang menemuimu? Kata para sahabat yang menemukan Ibnu Abbas di depan rumah mereka. Tidak, akulah yang mesti mendatangi Anda, jawabnya. Demikianlah kehidupan Ibnu Abbas hingga kala ia benar-benar menjadi seorang pemuda dengan ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Karena tingginya dan tak terimbang dengan usianya, ada yang bertanya tentangnya. Bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini, wahai Ibnu Abbas? Dengan lidah dan gemar bertanya, dengan akal yang suka berpikir. Demikian jawabannya. Karena ketinggian ilmunya itulah, ia kerap menjadi kawan dan lawan diskusi para sahabat senior. Umar bin Khattab misalnya, selalu memanggil Ibnu Abbas untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Pendapat-pendapatnya selalu didengar karena keilmuannya.
Sampai-sampai Amirul Mukminin kedua itu memberikan julukan kepada Ibnu Abbas sebagai pemuda tua. Doa Rasulullah yang meminta kepada Allah agar menjadikan Ibnu Abbas sebagai seorang yang mengerti perkara agama telah terwujud kiranya. Ibnu Abbas adalah tempat bertanya karena kegemerannya bertanya. Ibnu Abbas tempat mencari ilmu karena kegemerannya terhadap ilmu. Abdullah bin Mas'ud, seorang ulama sahabat, mengakui kepiawaian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan mengatakan, penafsiran Al-Quran yang paling baik adalah Ibnu Abbas. Jika dia berumur seperti kita, niscaya tidak ada seorang pun dari kita yang ilmunya mencapai 1/10 ilmunya. Al-Qasim bin Muhammad juga mengatakan tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku tidak melihat di majelis Ibnu Abbas satu kebatilan pun. Aku tidak pernah mendengar fatwa yang lebih cocok dengan sunnah daripada fatwanya. Para muridnya menjuluki beliau Al-Bahar, lautan ilmu, dan Al-Hadr, tinta. Di usianya yang ke-71 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya. Ibnu Abbas meninggal di Thaif pada tahun 68 Hijriah pada pemerintahan Ibnu Zubair. Di antara yang mensolatinya beliau adalah seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Ali bin Abu Thalib. Beliau mengatakan, telah meninggal seorang ulama Rabbani bagi umat ini. Saat itu, umat Islam benar-benar kehilangan seorang dengan kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa. Hari ini telah wafat ulama umat, kata Abu Hurairah menggambarkan rasa kehilangannya. Wallahu a'lam bishawab.